Selamat datang kepada seluruh peserta bincang-bincang motivasi UKM Riset Poltekkes Semarang Yogyakarta yang menggunakan tips menulis esai dan kreatif untuk meraih segudang prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Koordinator Pembina UKM Riset, Bapak Dr. Haji Heru Subaris Kasyono SKS. Yang terhormat, pembicara kita pada pagi hari ini, Kak Muhammad Syarifuddin SPD JPS CTW. Yang kami hormati Kak Rati Mutiara Nugraini selaku Ketua Acara Bincang-Bincang Motivasi. Dan tentunya seluruh peserta bincang-bincang motivasi pada hari ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga kita dapat bergabung dalam acara bincang-bincang motivasi dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Saya Malaya Harani selaku pembawa acara akan memandu kegiatan pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama, pembukaan, kedua, pembacaan tata tertib, ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat, pembacaan kurikulum vitae pemateri, kelima, penyampaian materi oleh pemateri kita, Kak Muhammad Syarifuddin SPD JPS CTW. Acara ke-6, sesi tanya jawab, acara yang ke-7, foto bersama, dan acara yang terakhir adalah penutup. Baik, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelumnya kami himbau kepada seluruh peserta untuk mengisi link presensi yang akan dikirimkan panitia melalui kolom chat Zoom. Terima kasih. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan tata tertib acara bincang-bincang motivasi. Tata tertib bincang-bincang motivasi. Yang pertama, peserta wajib mengikuti acara bincang-bincang motivasi 1 dan bincang-bincang motivasi 2 sehingga selesai dengan menggunakan username dengan format nama underscore asal instansi. Yang kedua, peserta menggunakan pakaian yang rapi dan sopan dan menggunakan virtual background yang telah disediakan panitia. Ketiga, peserta wajib bergabung dalam Zoom meeting 15 menit sebelum acara dimulai. Yang keempat, peserta wajib mengaktifkan video selama acara berlangsung dan menonaktifkan audio selama acara berlangsung. Yang kelima, peserta yang akan mendapatkan e-sertifikat jika memenuhi syarat: 1. Mengisi form pendaftaran, kedua, mengisi form presensi pada link yang akan diberikan panitia, 3. Mengisi form evaluasi pada link yang akan diberikan panitia pada akhir acara, dan yang keempat, mengikuti BBM 1 dan BBM 2. Selanjutnya, informasi mengenai e-sertifikat akan disampaikan setelah acara BBM 2 melalui WhatsApp group. Yang ketujuh, panitia tidak menerima pengaduan kesalahan nama dan identitas peserta di e-sertifikat karena e-sertifikat dibuat sesuai dengan database presensi. 8. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan Zoom meeting sebelum acara selesai. 9. Jika ada pertanyaan, peserta dapat menuliskan pada kolom chat Zoom
Peserta juga diperkenankan menyampaikan pertanyaannya dengan raise hand terlebih dahulu, kemudian dapat menyalakan mikrofon setelah dipersilakan oleh moderator. 10. Link absen dan link evaluasi akan dikirimkan melalui room chat Zoom. Baik, demikianlah pembacaan tata tertib acara bincang-bincang motivasi pada hari ini. Memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Baik, hadirin sekalian untuk dipercayai. Dan sebelum masuki acara yang kita nantikan, yaitu acara inti, kita sapa terlebih dahulu teman-teman dari seluruh Nusantara. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh ya, saya ingatkan sekali lagi, bagi peserta yang belum mengisi link presensi, dimohon untuk segera mengisi link presensi. Link presensi akan dibuka sampai pukul 10. Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara inti dari bincang-bincang motivasi hari ini, yaitu penyampaian materi oleh Kak Muhammad Syarifuddin MPD JPS CPW mengenai tips menulis esai yang kreatif untuk meraih segudang prestasi. Karena kata sayang, maka izinkan saya membacakan kurikulum kita singkat dari Kak Syarifuddin. Nama lengkap beserta gelar Muhammad Syarifuddin SPD JPS CPW. Tanggal lahir Mojokerto 7 Agustus 1998. Agama Islam. Alamat kos Jalan Bugenvil nomor 23, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang. Alamat asli Dusun Karangasem, Kedung Gede, Glandu, Mojokerto. Pendidikan formal dari tahun 2014 sampai dengan 2017, S1
SMK Negeri 1 Gelanggu Mojokerto, Teknik Komputer dan Jaringan, tahun 2017 sampai dengan 2021, Universitas Brawijaya Malang, Pendidikan Teknologi Informasi, pendidikan non formal seperti yang tertera, pengalaman organisasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 seperti yang tertera, prestasi yang pernah diraih, juara 1 National Essay Competition IMM Depok tahun 2020, juara 1 National Essay Competition Universitas Negeri Semarang tahun 2020, juara 1 National Essay Competition Universitas Jember tahun 2020, juara 1 National Essay Competition UIN Gunung Jati Bandung tahun 2020, Gold Medal International Science and Invention Fair tahun 2020, juara 2 National Essay Competition Universitas Bengkulu tahun 2020, juara 1 National Essay Competition Universitas Gajah Mada tahun 2020, dan juara 1 National Essay Competition Universitas Negeri Jakarta tahun 2020. Untuk dedikasi dan penelitian seperti yang tertera, sertifikasi dan pengalaman seperti yang tertera, dan demikianlah pembacaan kurikulum kita dari pemateri kita. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu Kak Syarif, apakah sudah bergabung dengan kami? Halo Mbak Amalia, sudah ya, sudah gabung. Baik, sebelumnya izin menyampaikan nih Kak, untuk waktu pemaparan materi selama 60 menit, kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab selama 20 menit. Dan juga bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat Zoom dengan format nama, asal instansi, kemudian pertanyaan. Baik, langsung saja kepada Kak Syarif, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Amalia dan juga teman-teman ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sebelumnya saya mau tes sound dulu ya. Suara saya udah terdengar sama PowerPoint saya udah lagi muncul nggak ya? Lagi ada Zoom gitu bilang. Bagaimana Mbak Amalia? Suara saya udah jelas sama PowerPoint-nya udah terlihat? Sudah ya? Yang lain juga sudah ya? Oke. Nanti kalau suara saya kurang jelas ya, bisa langsung di-cut ya. Mohon maaf Kak, suara saya kurang jelas gitu aja ya. Biar nanti saya jaringannya bisa menyesuaikan. Oke, saya izin mulai ya Mbak Amalia dan teman-teman panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen ya di Politeknik Kesehatan Yogyakarta, kemudian Bapak Ibu ya pembina UKM riset di Politeknik Kesehatan Yogyakarta, kemudian teman-teman panitia sangat luar biasa ya menyiapkan kegiatan saya sebutnya ngobrol santai aja ya, karena nanti mungkin teman-teman ada yang lebih paham ya, mungkin dari saya nanti bisa kita sharing ngobrol santai aja ya. Di sini kita lebih sharing ngobrol santai, kemudian nanti kalau ada teman-teman diskusikan, monggo kita akan diskusi lebih lanjut mengenai esai ilmiah. Tadi sudah disebutkan sama Mbak Amalia ya beberapa kurikulum vitae saya, kemudian tanggal lahir dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak begitu banyak ya bidang esai yang saya tekuni, namun ada beberapa, kurang lebih ada 10 atau berapa gitu ya. Kemarin CV-nya belum saya update. Ini untuk pengenalan singkat saya dari Science Hunter ya teman-teman, Science Hunter. Kemudian ini profil singkat saya ya. Ini profil singkat saya, nama saya Muhammad Syarifuddin ya. Bisa teman-teman panggil Syarif atau Udin juga boleh ya, terserah teman-teman, senyamannya aja. Kalau saya biasanya kalau di desa dipanggil Udin ya, tapi kalau di kampus biasanya teman-teman tuh manggil Syarif ya, oke, terserah kalian. Gitu ya. Senyaman kalian aja manggil saya siapa, nggak apa-apa.
Alhamdulillah saya udah lulus ya, sekarang udah kerja di 2 tempat lebih tepatnya ya, yang biru ini. Kenalan singkat, 2 biru ini saya sekarang, mentor ya di Science Center Indonesia atau yang kita sebut PT Riset Presiden Indonesia sama project manager-nya. Saya fokusnya kalau penelitian sama esai, 2 fokus ya. Saya proposal PKM, Kopsi, LKI, LIPI, dan sejenisnya, sama esai itu fokus di bidang edukasi ya, atau pendidikan, kemudian sama computer science ya. Kalau ada yang proposal, computer science sama pendidikan, monggo nanti kita bisa diskusi. Kemarin kita di SAI ya juga udah dibiayai gitu ya, dibiayai untuk certified gitu ya. Yang terbaru kemarin ada Certified International of Research ya. Itu adalah sertifikasi untuk peneliti terapan ya, penelitian terapan dasar gitu ya. Jadi kemarin kita sertifikasi di Quantum ya, Quantum Surabaya yang dari sama IPB University, kita sertifikasi di situ. Kita ada materi selama kurang lebih 1 minggu, kemudian ujian gitu ya, kemudian ditentukan lolos apa enggak. Sertifikasi public speaking juga ya, kemudian certified professional writer-nya juga udah selesai. Jadi 3 sertifikasi dan juga udah lulus di kampus gitu ya. Waktu dulu ya, dulu saya itu pernah alhamdulillah gitu ya, pernah mengikuti beberapa lomba ya, kurang lebih ada 70 ya. Itu campur semua ya, ada esai, karya tulis, PKM, dari SMA juga ya, LKS gitu ya. Kalau SMK itu lomba kompetensi siswa dan lain sebagainya, olim-olim gitu ya, dan lain sebagainya. Kurang lebih ada 70 ya, ada 70 yang udah pernah saya juarai. Gagalnya berapa, Kak? Jangan ditanya, pasti lebih banyak daripada juaranya. Kemudian saya sekarang juga masih aktif ya nulis-nulis jurnal ya, khususnya di bidang sosial humaniora. Dan alhamdulillah sekarang saya juga menjadi pemateri, juri, dan ngajar juga ya, ngajar riset di Sekolah Progresif Bumi Salawat Sidoarjo. Jadi saya nggak ngajar semua, jadi ada mata pelajaran yang kita bentuk khusus untuk mencetak siswa-siswi yang minat di bidang riset dan kepenulisan. Saya ngajarnya cuma 5 sampai 10 santri ya, kalau boarding school itu santri namanya. Oke, itu ya panas singkat dari saya. Oke, teman-teman, kita lanjut untuk langsung kita masuk ke materi ya. Esai. Kalau kita bahas esai gitu ya, esai itu ada banyak jenisnya ya, teman-teman. Ada opini gitu, itu bisa dikatakan suatu esai gitu. Ada artikel ya, artikel-artikel di blog dan seterusnya. Kemudian ada makalah juga, itu bisa dinamakan esai gitu ya. Kemudian yang kita bahas pagi ini itu apa? Esai apa ya? Esai itu apa sebenarnya? Kalau kita bahas esai lebih lengkap gitu ya, esai itu adalah pandangan. Jadi kalau kita bahas esai itu pandangan penulis terhadap suatu permasalahan ya, dan mengajak pembaca itu untuk setuju dengan gagasannya. Jadi garis bawahi. Jadi intinya itu kayak kita mengajak pembaca untuk setuju dengan gagasan kita, ya, berdasarkan dari suatu permasalahan. Contoh, permasalahan sangat hangat saat ini adalah COVID-19. Itu permasalahan umum. Kemudian kalau kita fokuskan kepada beberapa bidang pendidikan misalkan, sesuai dengan background pendidikan saya, yaitu banyaknya motivasi belajar peserta didik yang sangat menurun. Kemudian motivasi menurun, prestasi belajar mereka juga menurun di sana. Nah, itu bagaimana inovasi kita? Entah kita membuat suatu media pembelajaran, membuat suatu metode pembelajaran yang baru, ya, kemudian membuat suatu materi pembelajaran yang menarik dan lain sebagainya. Itu adalah esai yang bisa kita tuliskan. Berdasarkan permasalahannya apa di sana, muncul suatu inovasi kita yang mengajak pembaca setuju dengan esai kita. Karena esai ini sejatinya tidak diimplementasikan, hanya berupa gagasan saja. Nanti saya jelaskan mengapa ini berupa gagasan. Karena ini, esai itu 70%-nya adalah opini dan 30%-nya adalah fakta. Esai itu biasanya umumnya 3 sampai 7 halaman ya, tergantung dari panitianya minta berapa halaman di sana gitu loh. Misalkan di guidebook panduannya itu 5 halaman, ya udah kita ikuti 5 halaman. Jangan ditambah-tambahkan gitu ya. Misalkan 5 halaman, ya udah 5 halaman. Tupoksi pembagiannya untuk yang 70% opini dan 30% fakta gimana, Kak? Ya, opini-opini ini, 70% opini ini itu biasanya diletakkan di bagian isi. Saya singgung sedikit ya, nanti kita bahas lebih dalam. Esai itu ada namanya judul, kemudian pendahuluan, isi sama penutup. Beda sama karya tulis isinya yang lebih komprehensif ya. Kalau dalam esai itu ada, saya ulangi lagi, judul, kemudian ada pendahuluan, isi, dan penutup. Opini ini, 70% ini, itu kebanyakan diletakkan pada isi dan juga pada penutup. Ya.
70% ini adalah di bagian isi dan bagian penutup. Yang 30% fakta ini gitu ya, ini 30% fakta ini itu diletakkan di pendahuluan. Karena pendahuluan sejatinya itu berisi suatu fakta-fakta, suatu permasalahan-permasalahan yang kita angkat dari lingkungan sekitar kita atau dari masyarakat sekitar. Fakta. Tambahkan berita di sana, itu namanya fakta. Berita-berita dari Kompas, Detik, itu adalah fakta. 30%-nya itu di pendahuluannya dan 70%-nya itu adalah di bagian isi dan penutupnya. Itu ya untuk pengenalan esai ilmiah. Kemudian karakteristik esai ya pasti berbeda dengan tulisan yang lain ya. Kalau saya tekuni itu di karya tulis sama esai itu sangat berbeda ya kalau teman-teman nanti sudah terjun di dunia esai. Esai itu ada suatu apa ya? Bahasa ya yang paling sering itu bahasanya itu berbeda sama karya tulis ilmiah ya. Ya ini saya sebutkan ada majas, kemudian diksi, konotasi, denotasi, dan perumpamaan. Dalam esai itu boleh menambahkan perumpamaan nggak Kak? Boleh, monggo silahkan. Beda sama karya tulis ilmiah. Tulisan karya tulis ilmiah yang full paper itu lebih baku tulisannya, lebih kaku. Judul-judul dalam karya tulis ilmiah juga lebih kaku. Kalau esai nanti kita bahas bagian judul. Itu lebih apa ya, lebih fleksibel. Boleh ditambahkan perumpamaan, boleh ditambahkan suatu bahasa Jawa ya. Kalau kita dari Jawa, bahasa Sunda misalkan boleh, nggak ada aturannya kalau esai itu. Silahkan ditambahkan. Contoh seperti ini. Misalkan kita bahas suatu kelebihan ya. Kelebihan tidak selalu membuat kita menjadi semakin kuat ya, tetapi terkadang ya, tapi terkadang dapat menjadi titik terlemah dalam diri kita. Ini adalah suatu perumpamaan. Kelebihan tidak selalu membuat kita semakin kuat, tetapi terkadang dapat menjadi titik terlemah diri kita. Kita sambungkan dalam konteks faktanya. Begitu pula dengan Indonesia, misalkan di sini ya, negara kepulauan dengan 17.000 sekian pulau dan 261 sekian juta penduduk merupakan potensi hebat bangsa ini yang justru melemahkan diri sendiri. Itu esai. Tambahkan perumpamaan, boleh, silahkan. Itu yang membuat juri tertarik dengan esai kita. Ada bahasa-bahasa yang tidak biasa yang bisa dituliskan dalam suatu esai ilmiah. Silahkan ditambah. Kalau saya juri biasanya itu sudah terlihat ya, misalkan esainya itu kok kaku, berarti ini konversi dari karya tulis ilmiah. Karena kan nanti saya sudah jelas strukturnya itu kalau di KTI kan ada bab 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau esai itu pendahuluan ya, dan di esai itu rangkuman bab 1 dan bab 2. Kalau dalam isi esai itu rangkuman bab 3 dan bab 4 dalam KTI. Kalau di penutup itu rangkumannya penutup ya atau bab 5 itu ya. Tuh, kelihatan nanti kalau esai sama kalau esai konversi dari KTI itu kelihatan. Bahasanya sangat kaku biasanya itu kelihatan. Tapi kalau kita buat dari awal itu biasanya lebih santai, ada perumpamaan, ada majas dan seterusnya. Itu bisa digunakan. Kemudian karakteristik yang kedua ini merupakan karangan pendek, yaitu biasanya terdiri dari berapa halaman yang saya sebutkan tadi. Ada juga yang esai itu kita cukup berapa kata ada, tergantung dari buku panduan yang kita ikuti ya, berapa kata atau berapa halaman. Kita menyesuaikan dari sana. Ini yang saya singgung tadi. Coba teman-teman lihat di sebelah kiri yang ini ada laporan penelitian atau KTI ya, KTI lah, full paper ya, sama aja. Kemudian yang ini adalah yang sebelah kanan saya, ini sebelah kiri saya, yang ini. Kemudian yang ini itu sebelah kanan saya. Kalau kita lihat sebelah kanan ini, itu kan rangkuman saya bilang tadi. Tulisan ilmiah versi pendek dari karya tulis ilmiah. Ini ada pendahuluan sama tinjauan pustaka itu diganti dengan pendahuluan. Isinya adalah latar belakang dan dasar teori. Kemudian di sini adalah kalau kita bahas di sini itu adalah metode dan pembahasan. Di sini diisi dengan konten isi atau isinya itu sendiri, metode dan isinya itu sendiri. Kesimpulan ya udah diganti dengan ini. Esai ilmiah. Semuanya formatnya kayak gini nggak Kak? Iya, benar. Ada pendahuluan, isi, asal penutup. Ada yang panitia itu menyuruh kita menyebutkan secara eksplisit atau tidak perlu disebutkan secara eksplisit juga ada. Tergantung dari buku panduan yang telah kita baca atau event yang telah kita ikuti itu seperti apa. Ya, ini adalah rangkuman ya esai ilmiah. Kemudian karakteristik ini merupakan itu ya gagasan futuristik. Nah, ini yang tidak diketahui sama teman-teman pada umumnya. Esai itu adalah kebanyakan 70% opini, saya ulangi lagi, dan 30% adalah fakta. Jadi esai ini nggak harus diimplementasikan karena masih berupa gagasan. Ya, masih berupa gagasan, nggak perlu diimplementasikan karena di esai ini kita mengadu gagasan.
bukan mengadu pengujian implementasi dari satu produk. Itu adalah karya tulis ilmiah. Ya, kalau di esai ilmiah kita mengadu gagasan biasanya. Gagasannya belum diimplementasikan, boleh Kak? Boleh, silahkan. Ya, gagasannya ya beberapa tahun mendatang. Ya, ini saya sebutkan mengandung gagasan futuristik. Futuristik itu masa depan ya, tapi bukan fantasi gitu ya, Doraemon kemana aja, bukan gitu ya. Jadi maksud saya itu bisa 5 sampai 10 tahun bisa diimplementasikan. Kalau teman-teman terjun di dunia PKM itu ada PKM GT, itu bisa ya. GT itu kan gagasan tertulis gitu ya, beberapa tahun mendatang yang bisa kita implementasikan di sana. Berisi gagasan futuristik gitu ya. Nanti silahkan. Oke, ini ya contoh-contoh esai yang berisi gagasan futuristiknya. Ya, tapi harus mengandung rasional, masuk akal, potensial, dan didukung dengan teori. Jadi kalau kita mempunyai gagasan beberapa tahun mendatang, harus ada teori yang mendasari kita mengajukan inovasi. Itu ya, mengandung jenis-jenis karakteristik esai tadi. Kemudian jenis esai ada esai kritik, pribadi, tajuk, deskriptif, sama esai populer ya. Ini aja hanya pengenalan aja untuk bagian esai ilmiah. Oke. Sekarang kita masuk ke teknisnya gitu ya. Kita bahas teknis. Teknis pembuatan judul. Kita masuk ke teknis. Oke. Judul itu adalah kalau saya sebutnya itu pertama kali dilihat sama dewan juri. Ya, pertama kali dilihat sama dewan juri. Kalau kita kenalan sama lawan jenis, pertama kali dilihat adalah fisiknya. Benar kan ya? Nggak bisa dipungkiri. Pasti pertama itu dilihat fisiknya. Cocok nggak ya saya? Nggak cocok, skip. Oh, nggak menarik. Orang ini nggak sesuai dengan tipe saya, skip. Sama dengan judul karya tulis ilmiah. Juri, kalau udah baca judulnya itu nggak menarik, nggak sesuai dengan tema, di skip. Judulnya nggak menarik, nggak sesuai dengan tema, skip. Kayak kita kenal sama orang gitu loh. Saya kenalan sama siapa misalkan gitu ya. Kenalan, ini nggak sesuai dengan tipe saya, misalkan contoh ya, nggak sesuai dengan tipe saya, gini. Ya udah skip. Tapi kalau sesuai dengan kriteria kita, ini menariknya orang, sesuai dengan tipe saya, bla bla bla. Pasti kenal lebih dalam. Tanya alamatnya, tanya nomor HP-nya, Instagram-nya, dan lain sebagainya. Gitu kan ya, itu adalah manusiawi. Sama kayak juri. Kalau juri melihat judul kalian menarik, itu akan dibaca dari esainya. Pendahuluannya apa, ya, kemudian isinya apa aja, penutupnya apa, inovasinya. Sama, judul adalah hal yang paling utama, ya, tahap awal yang dilihat sama dewan juri. Jadi harus sangat hati-hati kita membuat judul. Terus gimana Kak cara kita membuat judul itu? Judul itu ada beberapa yang bisa menarik ya. Yang pertama harus mengandung unsur kebaruan ya. Ada kebaruannya judul yang kita buat itu dari yang sudah ada sebelumnya. Kemudian boleh ditambahkan akronim. Akronim ini adalah itu ya, singkatan. Monggo, silakan ditambahkan singkatan atau kata-kata perumpamaan kayak tadi juga monggo ya, lebih singkat yang sesuai dengan judul. Silahkan ditambahkan akronim, ditambahkan perumpamaan gitu ya. Itu silahkan bisa digunakan dalam pembuatan judul esai ilmiah. Ingat ya, kalau dalam penulisan judul jangan terlalu kaku seperti karya tulis ilmiah ya. Ini adalah teknik penulisan judul ilmiah. Kemudian judulnya juga diusahakan mengandung unsur masa depan. Contoh judul penelitian, ini bukan judul esai, judul penelitian. Tak garis bawahi dulu, judul penelitian. Bla 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 kaku. Analisis efektivitas bla 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 bla. Rancang bangun penjara bawah laut bla bla bla. Analisis polusi dan pencemaran udara bla bla bla. Coba sekarang bandingkan, sorry ya ada backsound suara. Coba sekarang diperhatikan itu judul esai ini. Ini judul esai yang kita sarankan. Momentum bonus demografi, investasi manusia melalui bla 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 bla. Cakrawala Nusantara, ya, Cakrawala Nusantara sebagai wujud inovasi pendidikan kemaritiman Indonesia. Penjara bawah laut, rumah impian korpor Indonesia. Jas besi, Jakarta sehat bebas polusi. Ini contoh judul-judul yang dianjurkan atau ya yang perlu dituliskan dalam esai ilmiah. Ya, beda jauh kan kelihatannya. Judul yang ini kan kaku ya, tapi ini kan lebih
lebih terdapat suatu unsur masa depan, perumpamaan ya, dan lain sebagainya. Kan lebih enak bacanya ini. Oh apa ya Cakrawala Nusantara itu maksudnya? Rumah impian seperti apa ya para koruptor itu? Ya, jas besi apa ya? Ini kan lebih enak dibaca kalau kita nulis karya esai ya, esai ilmiah. Ya, yang ini sebenarnya tadi ya mengandung makna kiasan tadi ya, ada Cakrawala Nusantara, investasi manusia, jas besi dan lain sebagainya. Contoh judul dalam penulisan esai ilmiah. Kemudian kalau bisa judul itu ringan dibaca ya. Jadi kalau kita nulis judul itu kalau bisa ringan dibaca ya. Disarankan tidak terlalu panjang ya, tidak terlalu panjang gitu ya, tapi ya standar biasanya itu 12 sampai 21 atau 22 kata itu udah standar banget ya, standar penulisan suatu esai ilmiah. Ya. Oke, ini ya, ini contoh tadi ya teknik pembuatan judul dari esai ilmiah. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke teknis penulisan pendahuluan. Kita masuk ke di dalam ya. Setelah kita bahas judul, sekarang kita masuk ke pendahuluannya. Oke, saya mau salah satu deh. Ini appetizer ini kira-kira gimana ini maksudnya ini? Appetizer. Ada yang mau berargumen? Appetizer. Ada yang mau berargumen? Salah satu? Appetizer ini makanannya seperti apa kira-kira? Definisikanlah singkat gitu. Ada yang mau coba? Buat teman-teman yang mau mencoba berpendapat, silakan. Ayo nih, ada yang mau coba appetizer, bisa deskripsikan. Singkat aja, manis kak, misalkan. Gak nyangin kak gitu loh. Yang asin, Kak, menggugah selera makan. Oke, thank you ya. Asin dan menggugah selera makan. Oke, thank you. Benar ya. Asin dan menggugah selera makan. Sama, kalau kita analogikan dalam suatu esai ilmiah, itu masuk dalam pendahuluan ya. Terlalu banyak ya, makannya nggak terlalu banyak, kemudian bisa menggugah selera. Kalau di pendahuluan itu isinya nggak terlalu banyak, nggak boleh lebih banyak daripada isi, tapi bisa sebagai opening agar juri itu tertarik untuk membaca isi kalian. Isinya apa aja Kak? Ada bagian itu, bagian pendahulu itu ada namanya latar belakang. Permasalahan sudah jelas, nggak perlu saya jelaskan secara komprehensif. Latar belakang ini isinya permasalahan-permasalahan yang kita angkat seperti apa. Apakah di sini ditambahkan opini Kak? Ya tentu, nggak boleh cuma hanya kita parafrase dari beberapa sumber masalah-masalah apa saja, enggak. Tapi harus ada permasalahan, kemudian ada opini kita apa. Permasalahan, opini kita apa. Kemudian ada dasar teori sama gagasan esai. Ya, perlu dituliskan dalam suatu pendahuluan. Ya, dituliskan pada suatu pendahuluan. Ya, ini teknik kita. Kita menggunakan rumus segitiga terbalik. Maksud segitiga terbalik dalam esai ini kita menulis suatu permasalahan yang umum ya, yang lebih luas. Kita harus permasalahan yang umum, kemudian permasalahan lebih khusus baru ke solusi kita. Contoh, paragraf 1-2 membahas potensi pertanian di Indonesia. Kemudian untuk paragraf 3 itu membahas masalah yang tanaman jagung, kemudian ada permasalahan apa di tanaman jagung, kemudian yang paragraf terakhir membahas inovasi alat tanaman otomatis tanaman jagung misalkan. Silahkan, umum, khusus, baru ke solusi, segitiga terbalik. Dituliskan dalam suatu pendahuluan esai ilmiah. Itu ya. Oke. Kemudian di sini juga teman-teman bisa menambahkan fakta ya, fakta masalah tadi ya, yang saya sebutkan tadi bisa ambil dari berita-berita, dari Kompas, dari web kementerian yang ada .go.id ya, Government Indonesia itu ya, go.id, atau website berita itu silahkan ditambahkan dalam suatu pendahuluan ya. Oke, itu pendahuluan. Kemudian ini ya, kalau dalam pendahuluan juga kita itu sebagai pembeda gitu ya, tambahkan kata-kata mutiara boleh Kak? Boleh ya. Kalau kan saya kasih contohnya. Jadi habis judul itu dikasih kata-kata mutiara bawahnya, nggak apa-apa. Itu yang berbeda kan kita sama esai-esai yang lainnya gitu. Nggak apa-apa kalau dalam esai itu nggak ada aturan. Kemudian template esainya itu bisa dikasih apa ya namanya? Gambar belakang itu namanya apa selfie? Jadi kayak wordnya itu loh, wordnya kemudian dikasih hias-hiasan gitu loh. Samping-sampingnya itu boleh-boleh. Saya sering gitu. Itu membuat kita pembeda gitu loh.
Kalau kita ngelamar kerja deh misalkan, ngelamar kerja kemudian dalam submit CV-nya itu ya, kirim CV misalkan secara manual, itu cuma silakan melampirkan bla 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 ya. Nggak ada keterangan amplop CV kita tuh harus coklat. Semuanya kan coklat gitu ya. HRD-nya kan bingung. Coklat semuanya di situ. Kemudian kalian itu warna pink misalkan. Nggak apa-apa, kan nggak ada ketentuan di situ. Nggak ada ketentuan kalau kalau apa kalau kita ngirim CV itu harus pakai amplop coklat. Coba kasih warna pink. Itu kan membuat beda sama kita. HRD secara langsung akan tertarik. Apa ini ya? Kok beda warna pink? Diambil dulu, dibaca dulu. Prioritas ya. Jadi gitu ya. Silakan ditambahkan kata-kata mutiara setelah judul, ada kata-kata mutiara baru pendahuluannya. Itu silakan ditambahkan ya. Kayak gini contohnya ya. Nah, ini yang di garis bawahi ini ya. Ini kan contoh kata-kata mutiara ya. Habis judul, kemudian ada kata-kata mutiara ya. Kata-kata ini bisa diambil dari internet, Kak. Boleh, silakan, monggo. Dibuat sendiri, Kak. Silakan, nggak apa-apa. Malah lebih bagus kalau jago buat ya, nggak ada. Oke, ini ya untuk teknik penulisan pendahuluan. Oke, sekarang kita masuk. Berapa menit, panitia? Masih lama ya? Saya bahas isi dulu. Oke, kita bahas isi. Nah, ini ada makanan lagi. Kira-kira ada yang mau berpendapat lagi nih? Apa ini? Main course-nya. Menu utamanya. Ada yang berpendapat? Ada yang mau berpendapat tentang ini? Main course. Makanan ini ada daging, ada nasi, ada sayur. Ayo, ada yang mau berpendapat dulu. Apa nih kira-kira? Definisikan aja, singkat aja Kak tadi. Nggak ada nih. Oke, nggak ada ya. Kalau bahas makan ini nggak ada mau nih kayaknya makan nih. Oke, kita bahas isi. Isi itu kalau kita lihat makanan sebelah kiri ya, itu kan makanannya daging, kemudian ada sayur, ada nasi. Ya, itu kan menu utama. Paling pasti yang banyak ya, menu utama yang enak-enak, yang banyak, isinya lebih porsinya lebih gede daripada appetizer tadi ya. Betul ya gitu ya. Sama. Kalau kita bahas ya. Tadi teman-teman berpendapat di kolom chat, Kak. Oh, oke. Iya, saya belum kolom chat. Oh iya, ya wes. Oke, gitu ya. Oke, thank you ya. Ini ya, kalau di bagian menu utama itu yang banyak, kemudian ada daging, ada nasi, ada sayur gitu ya. Itu adalah yang paling banyak menu. Kalau kita makan kan paling banyak tuh. Kalau appetizer tadi kan dikit, yang penting ya udahlah hasil nasi dikit. Makanan pembuka, kalau misalnya daging ya, nasi ya, sayur itu kan banyak ya. Sama kalau dalam konteks esai ilmiah. Bagian isi itu yang paling banyak biasanya. Kalau pendahuluannya itu misalkan 1 halaman, isinya bisa 3 sampai 4 halaman. Ya, itu kayak gitu sama kalau kita balikkan lagi ke bagian isi esai ilmiah. Porsi yang paling banyak di bagian isi ya. Ini mengandung apa aja Kak atau isinya apa aja? Itu ada dasar teori, metode sama pembahasan. Ya, bisa dijelaskan di sana. Dasar teori, metode dan pembahasannya. Oke ya, kemudian bagian isi ini juga membahas ya metode dan gagasan ide itu. Contoh, kalau teman-teman itu esainya membahas suatu karya ide yang bidang teknologi, silakan ditambahkan di sini ada desain produk. Desain produk, tampilan aplikasi, komponen-komponennya, sistem kerja produk, dan semuanya. Kalau itu esainya produk. Kalau non produk gimana Kak? Nah, ini non teknologi. Penjelasan rencana suatu program, misalkan buat program literasi membaca sejak dini misalnya, ya. Programnya seperti apa jelaskan, rencana programnya seperti apa, nama programnya apa di situ dan keterlibatan instansi dan seterusnya. Ini hal-hal penting yang perlu dicantumkan bagian isi esai ilmiah. Ya, kategorinya apakah itu teknologi atau non teknologi. Ya. Kemudian bagian isi lagi ini fokus pada gagasan futuristik ya. Jadi tujuan pustaka, metode dan pembahasannya ini bisa dicantumkan pada bagian isi suatu esai ilmiah. Contoh ini tadi ya, penjara bawah laut, rumah impian koruptor Indonesia. Dasar teorinya, metodenya, kemudian pembahasannya seperti apa ya. Ini nanti PPT yang saya share ke panitia nanti bisa langsung dibaca ya. Kemudian ini contoh yang non teknologi, ya, misalkan pendidikan cerdas berbasis daring dan metode pedagogik ya. Pedagogik itu metode yang digunakan dalam suatu pendidikan ya, dari dasar teori, misalkan seperti apa teori yang digunakan, ini contohnya. Kemudian ada metode yang digunakan apa, misalkan ya metodenya, kemudian ada pembahasan seperti apa. Contoh-contoh bagiannya.
Ini contoh dalam yang saya sebutkan tadi untuk sistem kerjanya atau sistem programnya digambarkan kayak infografis ya. Boleh tambahkan gambar-gambar yang mendukung dari gagasan esai kita. Tambahkan infografis, desain produk, apapun itu. Monggo ditambahkan. Itu membuat dewan juri tertarik. Kalau esai teman-teman cuma full tulisan, itu kasihan juri, lelah matanya. Lelah ini ya. Mata ini tuh perlu istirahat ya. Kalau bayangkan ada 100 esai, kemudian semuanya full tulisan. Gimana nggak lelah matanya jadi juri? Baca tulisan semua. Mata itu perlu istirahat. Istirahatnya gimana? Kalau baca esai ya istirahatnya lihat gambar, lihat space bagian isi esai yang kosong. Itu istirahatnya mata. Jadi jangan full teks esai ilmiah gitu, enggak ya. Tapi harus ada gambar yang membuat juri itu biar istirahat matanya biar istirahat dan bisa melanjutkan membaca konten-konten isinya dalam esai teman-teman sekalian. Itu ya, boleh ditambahkan. Silahkan untuk visualisasi bagian esai ilmiah. Ya, ini ya contohnya ya, harus meyakinkan pembaca gitu ya. Ya, harus meyakinkan pembaca. Contoh ini ya, gagasan usulan esai ya atau pandangan penulis ya. Limbah ini memiliki kandungan protein yang tinggi, maka berpotensi untuk menggantikan pakan tepung ikan yang mahal misalkan. Dengan demikian ayam petelur ya, itu tak bisa menghasilkan banyak telur dengan pakan yang ekonomis ya. Jadi dengan pakan yang ekonomis misalkan murah itu menghasilkan produksi telur yang sama dengan pakan mahal. Itu adalah pandangan usulan kita, gagasan kita yang kita ajukan agar juri itu tetap percaya, oh iya ya, kayak gini. Itu kan mengajak pembaca itu namanya. Oke, ini terakhir adalah bagian penutup. Oke, makanan lagi nih, dessert. Ayo perempat lagi dessert. Nih, dessert kecil, kemudian manis ya, kecil-kecil, dikit-dikit tapi manis. Kalau kita alihkan ke dalam esai ilmiah itu ya, dikit tapi manis. Itu di apa? Di penutup ya. Ada kesimpulan, rekomendasi atau harapan. Dessert ini sedikit tapi manis, sama kayak kesimpulan. Kesimpulan itu kan nggak terlalu banyak ya, mungkin kalau satu halaman A4 itu nggak sampai setengah halaman ya. Seperempat lebih dikit lah itu ya, dikit itu adalah penutupnya. Dikit tapi manis, intisari dari isi esai kalian, tapi itu manis gitu loh, ada harapan, rekomendasi dan seterusnya diberikan dalam suatu penutup esai ilmiah. Ya, ini sebagai contoh misalkan, ya contoh satu misalkan. Hadirnya inovasi bla 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 ini ya berpotensi karya anak negeri bla 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 dapat meningkatkan performa terbang dan efisiensi aftur bla bla bla. Harapan baru ya pesawat bla 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 dan seterusnya. Coba sekarang lihat pada ini. Pada contoh yang kedua, ini yang bagian sosial humaniora ya. Ya, kesimpulannya adalah bonus demografi bla 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 sampai akhir. Diharapkan ya, ini adalah saran atau harapan, diharapkan mampu, harapan penulis bla bla bla. Jadi harus ada kesimpulan sama saran atau harapannya. Pilih salah satu, monggo silahkan ya. Kesimpulannya bagian atas sendiri, harapannya di bagian bawah. Ya, untuk bagian kesimpulan dari suatu esai ini juga sama ya. Contohnya ya bagian atas, penelitian telah dibuktikan bla bla bla, diharapkan lagi. Itu harus ada dalam bentuk esai. Kemudian ada kata-kata mutiara lagi Kak. Iya, betul. Di bagian akhir itu kasih lagi. Di bagian atas sudah dikasih kata-kata mutiara, kemudian di bagian akhirnya dikasih kata-kata mutiara lagi sebagai closing statement. Kalau meyakinkan pembaca. Mutiara yang awal tadi itu opening statement agar juri itu tertarik membaca keseluruhan. Di bagian akhir setelah penutup closing statement untuk meyakinkan pembaca lagi. Oh iya ya, misalkan membahas tentang apa gitu ya, dikasih quotes tentang pendidikan gini, itu kan nyambung. Oh iya ya, nyambung quotes ini ya, kayak gini ya nantinya gitu. Nyambung gitu loh, enak gitu loh ya. Nanti saya kasih contoh untuk quotes seperti apa. Misalkan kayak gini gitu ya. Bagaimana bisa Indonesia akan menjadi poros maritim dunia jika teknologi kelautan saja masih bisa ditambahkan kata-kata sendiri atau cari di internet juga monggo silakan. Oke, itu ya. Oke, itu materi yang terakhir dan ini saya kasih bonus untuk jurus itu juara ya kompetensi esai. Kalau kita mengikuti suatu esai ilmiah, pastikan tema dan subtema kita cocok, wajib main, nggak boleh sunnah ya. Pastikan cocok tema dan subtema kita agar kita goals dalam suatu event itu. Kemudian read your field book, panduannya dibaca ya, jangan cuma di posternya aja, ada buku panduan lengkap, silakan dibaca di sana ya, monggo dibaca. Pahami aturan dan format.
Kalau 3 lembar ya 3 lembar, jangan banyak-banyak, sesuai dengan format ya. Fontnya seperti apa, Times New Roman, rata kanan kiri misalkan 433 dan seterusnya, itu silakan diikuti aturannya. Kemudian maksimalkan semua berkas ya, misalkan ingin menambahkan lembar originalitas, kemudian pengesahan dan seterusnya silakan ditambahkan ya. Doa dan tetap rendah hati. Sangat penting teman-teman. Kalau kita sudah membuat suatu karya, sudah lomba, jangan lupa ya, kita meminta kepada Yang Maha Kuasa untuk berdoa dan tetap rendah hati. Kekuatan doa ini sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Apalagi nanti kalau kita minta restu orang tua ya, karena restu orang tua itu seperti apa ya, ini keyakinan saya, karena ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua ya. Ini itu ya. Sangat terbukti. Saya dulu kalau lomba esai itu kemanapun keluar kota telepon bapak ibu dulu, Pak Bu saya mau ke sini bla bla bla, mohon doanya semoga diberi kelancaran, diberi juara. Itu pasti nyantol itu pasti juara gitu. Nah, dapat best apa, juara berapa, itu alhamdulillah itu nyantol karena doa kita ya kepada Yang Maha Kuasa ya, kita minta kepada langit, kemudian doa orang tua, kita sudah usaha, insya Allah nanti bisa tembus gitu ya. Pak itu dapat apa, best ataupun juara. Itu ya, ini beberapa dokumentasi ya, ini narsis saya ya, aduh ya ampun, ini masih zaman-zaman dulu ya, foto-foto lomba esai, karya tulis, PKM, korupsi LKR dan seterusnya ya, ini foto-foto saya, sedikit aja. Oke, ada sedikit quotes, try not to become a man of success ya, but rather try to become a man of value ya. Jangan mencoba untuk menjadi orang sukses, tapi cobalah menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih, saya Muhammad Syarifuddin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Muhammad Syarifuddin SPD CPW atas penyampaian materi yang sangat luar biasa ini ya. Semoga teman-teman sudah termotivasi ya untuk mengikuti jejak dari Kak Syarif. Baik Kak Syarif, langsung saja masuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kami ingatkan sekali lagi, untuk teman-teman yang belum mengisi link presensi, mohon untuk segera mengisi link presensi ya, karena akan segera ditutup. Masih kita tunggu ya teman-teman untuk pertanyaan yang akan diberikan kepada Kak Syarif. Itu sepertinya ada Mbak yang resen sama di kolom chat ini sepertinya ada. Baik. Baik, pertanyaan yang pertama dari Kak Sagita Widya dari Poltekkes Kementerian Yogyakarta. Yaitu mengenai
Beliau pernah mengikuti perlombaan di informasi dan diberikan kompetensi insight, tetapi menangnya itu rata-rata membuat KTI. Jadi menurut kakak bagaimana kak? Oke, saya langsung jawab ya Mbak Amalia ya. Ji, monggo kak. Oke. Esai kemudian yang sering menang ya. Menang itu adalah yang membuat KTI. Ini gimana ini maksudnya? Saya belum paham. Jadi lomba esai gitu ya. Kemudian yang menang itu adalah konversi KTI ke esai gitu ya, mungkin ya. Mungkin gitu. Yang udah diimplementasikan gitu ya. Nah, ini ya lagi-lagi juri ya. Juri itu apa ya? Tergantung juri. Nilai dari subjektivitas juri itu ada Kak, pasti ada. Pasti ada. Kita kalau ngejuri itu kan sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan panduan yang diberi oleh panitia. Seperti apa? Kan ada tuh di buku panduan ya. Kalau juri biasanya ada buku panduan dan itu ada format penilaiannya. Seperti ini Pak, nanti untuk penilaiannya porsinya untuk gagasan ide itu 20% misalkan. Untuk implementatif berapa persen, kemudian untuk original berapa persen, format berapa persen. Kita itu kalau juri tergantung dari format yang diminta oleh panitia. Jadi kalau emang seperti ini mungkin esai yang diselenggarakan oleh event itu ada porsi untuk implementatif dari esainya. Mungkin seperti itu. Atau ada hal-hal yang mungkin dalam karyanya itu sudah diuji cobakan dan seterusnya. Itu ada. Jadi diperhatikan lagi ya. Mungkin yang sudah menang-menang itu ada poin yang terlewat ya. Ada poin yang terlewat sehingga bisa kalah dan yang konversi tadi itu bisa menang ya. Mungkin untuk bahasa ya, penilaian bahasa dalam event yang kamu ikuti itu nggak terlalu besar poinnya. Tapi fokus pada ide dan implementatif misalkan ada kayak gitu ada. Ya, ada kayak gitu. Jadi diperhatikan lagi meskipun konversi tapi emang kalau sudah ngena ke juri. Intinya kan kayak kita membius juri ya, saya bilang tadi ya. Kita membius juri, kalau juri udah tertarik, udah percaya iya, ya udah nilainya pasti bagus. Intinya kayak gitu. Untuk formatnya seperti tadi, tapi untuk intinya kita membius juri agar gagasan kita itu dapat diterima oleh juri. Itu ya, siapa yang tadi Mbak ya. Semoga bisa membantu. Mungkin ada feedback lain. Kita apakah sudah bisa Sudah Kak, terima kasih. Baik. Lanjut pertanyaan selanjutnya kita. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Tommy, mahasiswa semester 5. Alhamdulillah saya juga salah satu materi perkuliahan bahasa Inggris Kak. Masuknya ke mata kuliah writing semester 2 sampai 4. Izin bertanya Kak, kira-kira adakah saran tempat penulis? Apakah cocok di kamar masjid, taman bunga, atau kalau kakak sendiri biasanya di mana memberikan kali? Terima kasih sebelumnya. Bentar apa nih masjid sama kamar tadi? Sebentar saya cari teksnya. Bentar. Ini ya. Ya, maksudnya ini Oke. tempat yang paling cocok gitu Kak untuk Untuk nulis ya? karya tulis. Ya. Oke. Masjid atau masjid itu untuk beribadah ya. Tapi buat nulis juga monggo silakan. Kalau saya itu nulis ada makanan, camilan, ada minuman, kemudian ada kalau panas ada kipas. Pokoknya senyaman kita lah ya. Jangan terlalu dipaksa tiap hari 1 lembar gitu ya. Apalagi kalau yang teman-teman sekarang udah skripsi ya. Itu harus konsisten tuh. Setiap hari 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar. Nggak boleh tertinggal ya. Apalagi rebahan itu coba dikurangi ya. Meskipun kita suka rebahan ya di saat pandemi coba dikurangi. Kalau saya pribadi ya, tapi style orang kan berbeda-beda ya. Ada orang itu yang suka mengerjakan yang tipenya auditorial ya, bisa mendengarkan musik sambil nulis ada. Ada orang itu yang kinestetik itu nggak bisa diem gerak-gerak gini sambil gerak-gerak gini sambil nulis ada gitu ya. Ada siswa itu yang orang itu visual gitu ya, buka-buka apa sambil nonton kemudian sambil nulis ada. Tergantung sama kita, senyaman kita. Kalau saya biasanya di kamar dulu, kalau jadi mahasiswa di kamar kos dulu ya. Seringnya gitu, di kamar kos sama di gazebo kalau saya itu. Nulis sama teman, apalagi kalau sama gebetan tuh pasti ngerjakan tuh sama teman-teman tuh ya. Diajak ke gazebo, ngerjakan, itu pasti ngerjakan tuh, nggak tahu yang lain tuh, ngapain aja. Tapi itu secara langsung akan menjadi stimulus kita gitu ya, semangat. Ada teman gitu loh. Ada teman untuk mengerjakan gitu ya.
gitu ya. Bisa di gazebo, kampusnya masing-masing, atau di kamar, atau cari tempat yang senyaman teman-teman lah. Di kafe boleh Kak, boleh kalau teman-teman nyaman di sana sambil minum, dengarkan musik itu boleh. Tipe orang berbeda-beda dalam style nulisnya kayak gimana. Senyamannya kalau saya. Dimanapun yang penting nyaman dan ada teman ngobrol itu menurut saya enak. Jadi kalau kita bingung mentok, kita diskusi sama mereka. Kamu ada pendapat nggak tentang misalkan saat PJJ saat ini gimana ya? Oh, ternyata dia sudah membaca beberapa referensi kayak gini. Kita ada insight baru di sana untuk menuliskan dalam esai kita. Itu ya, semoga bisa menjawab dan membantu. Kalau ada feedback, silakan. Baik, terima kasih Kak Syarif atas tanggapannya. Bagaimana Kak Tommy? Kak Tommy, apakah sudah bisa diterima? Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya Kak. Dari Kak Aziza dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Pertanyaannya, bagaimana sih cara konsisten dalam menulis agar kita menulis itu tidak setengah-setengah Kak? Oke, konsisten menulis ya. Kita mau nulis apa dulu nih? Esai ya konteksnya. Kita masuk ke esai ilmiah ya. Kira nulis novel atau apa ya? Novel kan panjang tuh, banyak cerita, cerpen itu ya. Beda. Oke, kalau kita konsisten nulis esai ya, kita fokuskan ke esai. Motivasi dulu ditata ya, motivasi dulu ya. Kalau kita mau konsisten kan pasti ada motivasi dulu. Motivasi kan kalau kita definisikan kayak dorongan ya, dorongan kita merujuk ke suatu tujuan. Tujuan kita nulis esai gitu. Motivasi dulu. Kalau saya dulu itu kan kalau saya juara gitu dapat reward. Nah, itu tujuan saya, bukan tujuan ya, tapi dorongan saya. Kalau saya juara-juara dulu itu dapat reward dari kampus, dari yang menyelenggarakan lomba, kan double-double bisa ditabung, itu tiap 6 bulan sekali cair. Bisa berapa digit itu misalkan. Itu motivasi saya dulu ya. Jadi kita tiap lomba juara itu dapat reward, kalah pun dapat reward. Dapat jadi finalis tuh loh ya. Jadi finalis presentator aja itu kita dapat reward. Siapa yang nggak mau coba memanfaatkan peluang ya yang sangat luar biasa gitu. Ya udah, motivasi saya itu saya nabung misalkan rewardnya kampus, reward rektorat 6 bulan sekali cair, sekali coba, lumayan besar ya 6 bulan sekali, 2 digit sekian misalkan, lumayan ya, itu bisa buat kalau dulu buat bayar kos, buat makan. Jadi 4 tahun saya nggak pernah minta orang tua ya, 4 tahun itu ya. Udah masuknya udah beasiswa, kemudian kita putar sendiri pakai uang lomba, kemudian dan lain sebagainya ya. Jadi kita memanfaatkan di sana ya, putar untuk makan, uang kos dan sebagainya. Alhamdulillah lebih dari cukup ya. Nah itu ya, motivasi utamanya adalah uang ya dulu. Kalau saya motivasinya gitu. Jadi kalau pengalaman pasti dapat Kak, pasti. Kalau kita presentasi pasti dapat pengalaman how to good public speaking misalnya. Kita dapat pengalaman untuk presentasi. Nulis pasti kita dapat pengalaman karena mau nggak mau kita praktek di situ nulis, sudah dapat. Ya, tujuannya adalah motivasinya dulu apa? Mau ikut lomba, kalau saya mau ikut lomba dapat reward, ada tabungan buat biaya hidup misalnya kayak gitu. Silakan. Nanti akan ada konsisten di situ mau nulis esai. Esai itu gampang teman-teman, cuma 3 sampai 5 halaman ya. Karena karya tulis ilmiah. Kalau karya tulis ilmiah itu kan panjang tuh, 20 sampai ya. Ya itu kan kalau ya gratisan ya. Oke, kalau itu kan 3 sampai 5 halaman. Dikit itu 1 minggu kalau kita 2 hari sekali nulis jadi itu. Nulis yang pertama nulis secara draftnya dulu, dibaca lagi formatnya, baru ke ide, ditambahkan gambar-gambar selesai. Kalau karya tulis ilmiah lama, kita harus melakukan penelitian dulu berbulan-bulan ya. 2 sampai 3 bulan biasanya kalau kita nulis karya tulis ilmiah. Ada pengujian gagal diuji lagi kalau di lab, ada kalau di lapangan pengujian eksperimental ya, menggunakan media, ngulang lagi subjeknya beda, ngulang lagi. Itu bisa, tapi kalau esai cuma gagasan aja. Tambahkan desain-desain selesai. Rewardnya sama. Gitu. Enak sebenarnya kalau kita tujuan utamanya apa? Kalau mau konsisten ya itu tadi ya, konsisten nulis. Oke, 1 minggu saya maunya selesai, saya ikut lomba ini, datanya dekat, tujuan saya nanti dapat reward dan lain sebagainya. Itu sih untuk yang bisa saya berikan ya untuk kita bisa nanti konsisten. Motivasinya apa dulu? Saya mau dapat pengalaman, pasti dapat lah kalau pengalaman nanti. Saya mau dapat sertifikat, pasti dapat kalau juara nanti ya, itu juga boleh ya. Sertifikat. Dapat reward apa misalkan. Itu
cari motivasi yang bisa membuat kita konsisten dalam menulis. Ya. Kalau bisa cari teman untuk itulah nulis. Diajak nulis ya siapa-siapa itu boleh, terserah. Itu ya, semoga bisa membantu. Baik, terima kasih Kak Syarif. Semoga eh, bisa menjawab dari pertanyaan Kak Aziza ya. Jadi tips salah satu untuk motivasi biar tidak setengah-setengah itu eh, cuan ya Kak. Ya, Benar-benar ya, itu sih kalau saya sama aja, entah itu apa doi atau gebetan ya yang sering lomba, ayo diajak lomba gitu. Sama itu kan boleh ya, meningkat motivasi tuh ya teman-teman tuh ya. Misalkan yang udah sering lomba ngajak siapa gitu ya, buat PDKT boleh, banyak gitu. Boleh dijadikan motivasi ya buat teman-teman ya, boleh itu bisa gitu, itu bisa. ya berarti seperti menyelam sambil minum air ya Kak gitu Kak. Betul betul betul, itu boleh loh itu ya. Ayo ikut lomba misalkan, nanti satu tim dulu aja gitu, boleh gitu. Baik, masih ada pertanyaan Kak Eh, dari Kak Faras dari Poltekkes Kemenak Yogyakarta. Izin bertanya Kak, kan tadi dijelaskan agar essay menarik bisa menggunakan grafis. Namun, kalau ada ketentuan pembatasan halaman, sementara isi yang kita tulis lumayan banyak, bagaimana ya Kak baiknya? Terima kasih. Sorry Mbak, tadi putus. Essay menarik yang apa? Ditambahkan apa tadi? Menggunakan desain grafis Kak. Oke. Essay menarik menggunakan desain grafis, tapi kita keterbatasan dengan halaman gitu ya? Iya. Oke. Intinya gini, kalau emang terbatas halaman, misalkan 5 halaman, dalam buku panduan tidak ada ketentuan kita boleh menambahkan lampiran atau enggak. Misalkan apa? Maksimal adalah 5 halaman dari pendahuluan sampai dengan penutup. Tidak termasuk cover, lembar orisinalitas maupun lampiran. Nah, ini maupun lampiran. Taruh di lampiran itu. Tambahkan di lampiran berkas-berkas pentingnya tadi. Infografisnya atau bagian desainnya, tambahkan di bagian isi. Kemudian untuk pendukung-pendukung lainnya taruh di lampiran. Boleh, Kak? Boleh. Saya itu sampai penutup, di lampiran saya tambahkan 7 halaman. Entah desain, penelitian terdahulu, analisis SWOT, roadmap penelitian, fish map itu ya kalau buatnya, kemudian apa gitu ya, penelitian terdahulu dan seterusnya. Tambahkan semuanya nggak apa-apa, pelengkap, bonus buat juri. Kalau mau baca selanjutnya itu boleh, boleh. Silahkan ditambahkan di situ ya, nggak ada ketentuan. Di panduannya kan cuma disebutkan maksimal 3 halaman itu dari pendahuluan sampai penutup, tidak termasuk cover, tidak termasuk lembar orisinalitas, lampiran. Nah, ini lampiran nih maksimalkan, bisa dimanfaatkan lampiran. Beberapa hal yang penting dan perlu dicampur esai ilmiah. Gitu ya. Semoga bisa menjawab ya. Atau ada feedback, monggo. Bagaimana Kak Faras? Apakah sudah bisa terjawab? Tidak bisa on cam. Jadi kita lanjut selanjutnya. Berikutnya Kak Nabila Fatiyah dari Poltekkes. Izin bertanya Kak, untuk ide isi sendiri sebenarnya apakah boleh jika merupakan pembaruan dari suatu ide yang sudah ada, atau apakah ide tersebut harus orisinil dan yang belum pernah ada? Terima kasih Kak. Oke, jadi pembaruan ya, ide pembaruan dari yang sebelumnya. Sebenarnya gini, kalau kita menemukan satu ide esai ya, ide esai itu nggak harus benar-benar baru. Karena ide itu ataupun inovasi itu sudah ada yang melakukan, itu sudah banyak ya. Jadi penelitian itu sudah berkembang dari dulu sampai sekarang bertahun-tahun, para peneliti, dosen dan seterusnya itu sudah melakukan publikasi, ada inovasi ini itu nggak apa-apa. Mengembangkan lebih tepatnya menjadi lebih baik. Karena gini, karena kalau ide sudah kita ngembangkan, misalkan contoh, membuat suatu media pembelajaran di suatu SMK yang sebelumnya media ini sudah ada di jenjang SMP.
kita kembangkan di jenjang SMK. Kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan siswa SMK ya. Tambahkan gambar yang cukup anak-anak remaja, kemudian fitur yang cukup interaktif, ditambahkan media pembelajarannya apa, fitur-fitur yang lebih cepat dan sebagainya, itu nggak apa-apa, silahkan monggo. Kita mengembangkan yang sudah ada. Kalau saya sebut di sini itu rumus ATM. Kita amati, kita tiru, kita modifikasi. ATM, amati, tiru maupun modifikasi, itu nggak apa-apa, silahkan. Jadi kita nggak ada aturan harus benar-benar pure baru, Kak, enggak. Boleh, silahkan dikembangkan ya, ditambahkan agar lebih bagus inovasi itu is okay. Malah menurut saya itu lebih oke kalau juri nanya kayak gini. Mas, Mbak, kenapa Anda mengambil metode ini misalkan? Kan bisa penelitian sudah ada ini sebagai acuan. Baik, Dewan yang saya hormati, berdasarkan dari referensinya kita baca dari penelitian A, B, C, D, E menjelaskan bahwa metode ini itu sudah digunakan dan berhasil meningkatkan motivasi belajar sebesar 70%. Oleh karena itu, keberhasilan dari penelitian sudah ada, saya mengadopsi metode itu dan saya kembangkan dan berhasil meningkatkan motivasi sebesar 80,3% atau 83,3%. Itu silakan. Jadi kita ada pegangan gitu ya, pegangan kalau ini loh berhasil dulu, sekarang saya sudah berhasil tapi lebih baik gitu. Itu nggak apa-apa. Improve research dari orang lain itu nggak apa-apa. Silahkan, ada keterbaruan. Itu ya, semoga bisa membantu menjawab. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya masih ada beberapa pertanyaan Kak dari Rizky Utami, Universitas Negeri 11 Maret. Izin bertanya Kak, apakah sesudah menulis esai perlu untuk mengecek plagiarisme dari esai kita Kak? Misalkan dengan Turnitin dan sebagainya. Terima kasih. Jawaban saya boleh. Itu bisa menambah juri plus. Kalau saya juri biasanya itu lihat di lembaran ada yang menambahkan Turnitin, ada Kak? Ada. Kita lihat. Kita itu lebih percaya, oh ya udah dicek nih sama mahasiswa ini, sama siswa ini untuk hasilnya di Turnitin. Turnitin itu kan suatu aplikasi atau website yang sangat sangat terpercaya untuk kita cek plagiasi gitu untuk skripsi institusi kan semuanya menggunakan Turnitin. Jadi kita percaya, monggo dicek di Turnitin, silakan. Itu membuat juri lebih percaya, oh ya ini universitas tingkat plagiarisme sangat sedikit. Dilampirkan bagian yang atasnya itu aja loh, yang ada persentase plagiarismenya, jangan semuanya, kan banyak tuh biasanya berhalaman-halaman, persentasenya itu jangan semuanya. Cukup yang bagian atas sendiri, yang ada judulnya itu, bawahnya ada persentasenya berapa, itu aja cukup ditambahkan. Monggo, kalau mau dicek dulu di Turnitin silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa, silahkan. Nanti juri itu biasanya juga ngecek kok, bisa di akun Turnitinnya sendiri-sendiri. Gitu ya, semoga bisa membantu atau ada feedback lain. Bagaimana Kak Rizky Utami, apakah bisa diterima? Ya, ini jawaban dari Kak Rizky Utami. Baik Kak, terima kasih. Dan ada pertanyaan satu lagi Kak, dari Kak Yusri Faizal Yusri Fatona dari Poltekkes Kementerian Yogyakarta. Jadi kan misalkan terdapat kondisi writer's block saat tulis esai, bagaimana cara kakak mengatasinya? Terima kasih. Oke, apa writer's block tadi ya? Sebentar, ini saya baru apa nih maksudnya writer's block itu gimana Mbak? Bisa dijabarkan menggunakan bahasa yang saya pahami. Maksudnya gimana ini writer's block? Penulis di blog atau gimana ini? Kepada Kak Faizal Yusri Fatona, kami silakan untuk open mic. Monggo, sharing aja nggak apa-apa, silakan. Oh, Gitu ya? jadi sudah dijawab melalui direct message Kak. Jadi maksudnya itu kayak kebuntuan ide gitu Kak. Jadi kehabisan kata-kata. Ya. Ya. Keren sekali bahasanya ya, itu bisa cari di essay nanti ya. Oke, kebutuhan ide untuk mendiskusikan kata-kata. Oke, gini ya.
sebenarnya ide itu muncul, ide yang bagus ya. Kalau saya itu biasanya muncul secara tiba-tiba gitu ya. Setelah mandi, keramas itu tiba-tiba kayak imajinasi itu kemana-mana gitu ya. Jadi ide itu bermunculan. Kalau saya itu biasanya tulis di buku kecil dulu, sekarang enggak sih. Saya buku kecil ada buku catatan ide-ide yang ngelewat aja. Saya nggak tahu, ngelewat aja. Nggak kepikiran ya tiba-tiba lewat habis mandi keramas, kemudian oh iya kayaknya enak nih buat gini nanti nih, ini ada inovasi ini, ada masalah ini, tulis aja. Meskipun nggak ada tujuan untuk membuat itu, tulis aja. Ide-ide itu muncul kayak gitu. Kemudian kalau kita biasanya itu kebuntuan ide, itu kita kurang referensi biasanya, kurang baca-baca. Ya baca-baca referensi tentang jurnal, artikel yang sudah ada di Google Scholar sudah banyak sekali, di Science Direct juga sangat banyak sekali, di kampus masing-masing itu ada kan draft-draft skripsi, artikel kakak tingkat kita yang udah skripsi itu sudah banyak sekali. Perbanyak membaca referensi yang sudah ada atau contoh-contoh esai yang sudah menang itu kan banyak tuh yang dipublish. Itu silakan diminta ataupun di-download dan dibaca. Kalau kita udah banyak membaca nanti pasti bingung, ya pasti bingung. Tapi nanti bermuncullah kebingungan itu satu titik kita menemukan satu ide kita. Kebanyakan baca tentang pandemi misalkan, berita pandemi kemana-mana di koran ada, di Twitter ada, di Instagram ada dan sebagainya, TV ada, bahkan banyak tuh poster-poster COVID itu kan bingung tuh kebanyakan. Kita kan awal-awal gitu kan, berita-berita COVID banyak bingung. Nah, awal saya juga gitu. Kemudian saya pernah menulis jurnal tentang itu analisis itu ya komentar Twitter masyarakat tentang COVID-19 itu seperti apa, persepsi mereka seperti apa. Sudah saya terbitkan, nanti silakan kalau mau baca-baca ada gitu ya. Jadi analisis kepercayaan netizen atau komentar netizen gitu ya di Twitter tentang COVID-19 di era pandemi. Itu awal-awal banget dulu. Waktu saya kebanyakan di kosan tuh, awal-awal kan stres tuh. Nulis itu jurnal sudah terbitkan ya, silakan dibaca itu ya. Jadi karena ada perbanyak informasi masuk, kemudian kita semakin bingung, ada satu titik di situ ide kita untuk memberi solusi atau mengimplementasikan sesuatu hal itu ada pasti. Jadi yang pertama, kalau kebutuhan ide ya untuk mendiskusikan kata banyak membaca. Ya baca itu memang banyak knowledge baru, insight baru, kita diskusi kepada teman itu ada nanti. Banyak baca, banyak diskusi dengan teman, diskusi dengan dosen ya. Dosen yang notabene sudah banyak knowledge ya daripada kita, jurnal, publikasi dan lain sebagainya di background pendidikannya masing-masing. Silakan diskusi dengan beliau, mengikuti beberapa event seminar dan lain sebagainya untuk upgrade knowledge kita gitu ya. Monggo silakan, nanti insya Allah ide itu otomatis muncul sesuai dengan event yang telah kita ikuti. Itu ya. Itu untuk mencari ide atau bagaimana cara membentuk ide ya, membentuk ide kalau kita kehabisan suatu kata-kata. Semoga bisa menjawab ya. Kalau ada feedback silakan. Baik, terima kasih Kak Syarif. Seperti itu ya Kak Faizah Yusri, semoga bisa menjawab. Selanjutnya kita kasih bonus satu kesempatan pertanyaan lagi ya teman-teman. Silakan open mic buat penanya terakhir dari sesi tanya jawab ini. Kami silakan. Sekali lagi kami berikan satu kesempatan untuk bertanya langsung kepada Kak Syarif dengan cara open mic. Baik, masih kami tunggu. Apakah ada yang mau bertanya secara langsung kepada Kak Syarif? Kami silakan teman-teman, kesempatan emas belum bisa tanya secara langsung kepada Kak Syarif. Baik, jika tidak ada, maka kita akan akhiri sesi tanya jawab pada hari ini.
Baik, demikianlah akhir dari sesi tanya jawab acara bincang-bincang motivasi pada hari ini. Namun sebelumnya kami mohon kepada Kak Syarif untuk berkenan memberikan closing statement dalam sesi kali ini. Monggo Kak, kami silakan. Oke, thank you ya. Aduh, closing statement apa nih? Oke, teman-teman semangat aja ya untuk tulis esai ya. Esainya nanti ini pandemi, pembuang pandemi, lomba-lomba banyak, sangat banyak ya. Sangat banyak lomba-lomba online, apalagi kita nggak perlu terjun langsung ke kampusnya yang mengadakan lomba. Kalau dulu saya kan offline di kampus harus banyak mengeluarkan budget kereta, penginapan dan lain sebagainya. Kalau saat ini menurut saya sangat enak ya, kita coba presentasi pakai Zoom, Google Meet, menang dapat reward, ya kita save ya buat jajan itu ya. Sangat banyak sekali, silakan dimanfaatkan. Kalau nanti ada apapun itu bisa kita diskusi lanjut di via Instagram ataupun WA, silahkan. Sudah saya chat di kolom chat. Diskusi aja nanti di situ, boleh silahkan. Kalau teman-teman mau ikut beberapa event teman diskusi, mau bimbingan, silahkan monggo ya, nanti kita bisa diskusi lanjut. Itu aja dari saya. Karena bisa mohon maaf tidak ada salah kata dan perbuatan. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih Mbak Amalia, itu dari saya. Selamat pagi. Baik, terima kasih Kak Syarif atas closing statement yang telah diberikan. Sebelum mengakhiri sesi kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai tips menulis esai yang kreatif untuk meraih segudang prestasi. Jadi esai terdiri dari judul, pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, esai sendiri terdiri dari 70% opini dan 30% fakta. Selanjutnya, teknik dalam pembuatan pendahuluan yaitu menggunakan teknik segitiga terbalik dari umum, khusus, dan solusi. Yang kedua, terdapat fakta dan masalah. Dan yang ketiga adalah menjadi pembeda. Selanjutnya, teknis menulis isi, yaitu fokus pada gagasan futuristik, visualisasi rancangan atau program, dan harus bisa meyakinkan pembaca. Dan yang terakhir adalah bagian penutup. Nah, bagian penutup ini berupa intisari dari esai. Pada bagian penutup ini bisa diberikan kata-kata mutiara sebagai closing statement. Baik, dengan demikian berakhirlah sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab dari Kak Syarifuddin. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas pemaparan materi yang luar biasa sekali. Semoga bisa bermanfaat untuk seluruh peserta di sini dan dapat mengikuti jejak dari Kak Syarif. Baik, memasuki acara selanjutnya, yaitu sesi foto bersama. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya untuk sesi foto bersama ini. Sekali lagi, kami mohon kepada peserta untuk mengaktifkan kamera untuk sesi foto bersama kali ini. Sesi foto bersama ini akan kami pandu dari MC. Sudah belum? Baik. Kami hitung 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Slide selanjutnya. 3, 2, 1.
Sekali lagi, 3, 2, 1. Slide selanjutnya, 3, 2, 1. Slide selanjutnya, 3, 2, 1. Slide selanjutnya, 3, 2, 1. Dan slide terakhir, 3, 2, 1. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengaktifkan kamera. Dan tak terasa kita sudah mencapai pada akhir acara bincang-bincang motivasi kali ini. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam memandu acara kali ini. Saya Amalia Madani, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara bincang-bincang motivasi selanjutnya. Kami ingatkan kepada teman-teman sebelum menggunakan ruang Zoom untuk mengisi link evaluasi yang sudah disampaikan panitia melalui kolom chat Zoom. Terima kasih.